Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian yang luar biasa, yang kami hormati, yang juga insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini 31 Januari 2025, yang tidak terasa kita sudah masuk di bulan baru, bulan Sya'ban. Masya Allah. Berarti sekarang kalau hijriahnya tanggal berapa, Bu? Satu Satu Sya'ban. Satu Sya'ban. Alhamdulillah, kita sudah memasuki bulan baru dan semakin mendekati bulan Ramadan, lebih kurang sekitar 30 hari lagi, bahkan kurang dari itu 29 hari lagi kita memasuki bulan yang mulia, yakni bulan Ramadan. Nah, Alhamdulillah ini satu nikmat yang luar biasa. Kemudian kita sampaikan juga salawat serta salam kepada junjungan alam, manusia yang paling sempurna, insan yang paling mulia, yang tentu kita sangat mengharapkan syafaat Allah melalui perantara beliau kelak pada hari kiamat, yakni Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, gimana kabarnya ibu-ibu semuanya? Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Gimana sampai dengan hari ini tahajudnya, tilawahnya aman, Bu? Insya Allah. Insya Allah, Bu ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah, insya Allah semoga Allah berikan kita kesempatan untuk melaksanakan amalan yang paling istimewa ya, Bu ya. Nah, jadi selama ini kan kita mencari-cari amalan kita masing-masing ya, Bu. Nah, ada yang amalan membaca Al-Quran, ada yang amalannya sholat sunnah, ada yang amalannya, oh segala macamnya amalannya semua orang berbeda-beda. Nah, seperti Bilal amalannya sholat wudhu. Nah, kemudian ada eh Utsman yang amalannya adalah sedekah, Abdurrahman Auf pun juga sedekah, kemudian Abu Bakar As-Siddiq ada banyak amalan-amalan rahasia, memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan, yang orang lain tidak tahu. Nah, Rasulullah pun juga sangat banyak amalan-amalan rahasia. Nah, tapi dari semua amalan itu, amalan yang luar biasa, paling luar biasa, nah, adalah istiqomah. Apa, Bu? Istiqomah. Istiqomah. Nah, karena semua amalan tadi itu tidak akan ada apa-apanya kalau misalkan kita tidak istiqomah ya, Bu ya. Nah, jadi semua amalan tadi baik itu baca Al-Quran, sedekah, sholat sunnah, dan lain sebagainya yang membuat kita beda dengan yang lain. Nah, karena kita istiqomahkan ya, Bu ya. Nah, jadi mulai dari sekarang coba kita pilih satu amalan yang bisa kita istiqomah setiap hari, Bu. Yang amalan ini jadi nilai kita, Bu. Jadi nilai plus untuk diri kita. Nah, yang bisa dalam tanda kutip kita banggakan kelak di hadapan Allah. Nah, jadi ketika kita betul-betul apa ya dalam tanda kutip itu perlu kita perlu untuk kita diberikan syafaat. Nah, maka kita ada amalan yang menjadi nilai plus kita, yang itu memang kita istiqomahkan setiap hari. Nah, dan setiap orang itu bisa berbeda-beda bu amalannya. Nah, kita bisa memilih apa yang kita paling sukai, apa yang kita paling seret dengan amalan itu. Yang penting adalah istiqomah. Nah, insya Allah, Bu. Dan pada hari ini
yakni tanggal 1 Sya'ban ini ya Bu ya. Nah, ini bulan yang luar biasa yang insya Allah kita coba untuk cari tahu. Nah, kita coba cari tahu apa bulan Sya'ban ini, Bu. Apa bulan Sya'ban ini yang semoga kita jadi tidak terlewatkan begitu saja pada bulan ini. Nah, ini masih ada waktu sekitar 29 hari lagi untuk mempersiapkan Ramadan. Nah, kalau misalkan sekedar terlewatkan kan rugi ya Bu ya, sangat-sangat rugi. Jadi insya Allah pada hari ini kita cari tahu, nah, ada apa di bulan Sya'ban itu ya Bu ya. Nah, oke, insya Allah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, ibu-ibu sekalian. Jadi kalau kita pelajari kata Sya'ban ya Bu ya. Nah, jadi di pertemuan sebelumnya kemarin bulan Rajab itu kita sudah bahas ya Bu ya. Nah, Rajab itu apa artinya Bu? Kalau ada yang masih ingat arti bulan Rajab? Rajab dari 3 huruf Ro, Jim, dan Ba. Nah, yang maknanya itu adalah Bulan istimewa. Oke, baik Ibu. Nah, At-Ta'zim ya Bu ya. Nah, bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang istimewa, bulan yang dahsyat. Nah, itu Rajab ya Bu ya. Nah, bulan salah satu bulan hurum, bulan yang dimuliakan di dalam Al-Qur'an. Nah, Arba'atun hurum. Nah, yang mana 3 itu berurutan, yakni bulan ke-11, 12, 1, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab, satunya terpisah. Nah, sekarang bulan Sya'ban. Ada yang pernah dengar artinya bulan Sya'ban, Bu? Mungkin belum ya Bu ya. Nah, ini luar biasa Bu. Sya'ban ini salah satu bulan yang ada dijelaskan oleh Rasulullah di dalam hadisnya beliau, di dalam perkataan beliau. Jadi Sya'ban ini Bu, ceritanya dulu itu ketika masa jahiliyah itu di sana Bu, itu ketika ada satu bulan yang mereka itu membuat kelompok-kelompok kecil ya Bu ya. Membuat kelompok-kelompok kecil untuk mencari sumber-sumber air Bu. Nah, untuk mencari sumber-sumber air yang kemudian air itu disimpan nah, di wadah-wadah khusus agar tahan dan siap untuk diminum ya Bu ya. Nah, jadi untuk apa? Untuk mempersiapkan suatu bulan yang sangat panas Bu, sangat terik sekali. Nah, persiapan menuju bulan ke-9. Nah, bulan yang panas, terik, yang membakar. Nah, itulah yang disebut dengan bulan Ramadan. Nah, maka kelompok-kelompok kecil itu Bu. Nah, itu yang dibuat pengelompokan pembagian kelompok-kelompok kecil itu yang dibuat 1 bulan menjelang bulan yang sangat panas terik itu ya Bu ya menjelang bulan Ramadan itu. Nah, itu kalau misalkan kita baca di Al-Qur'an kan Allah menciptakan kita syu'uban wa qabaila lita'arafu ya Bu ya. Nah, suku-suku berbangsa-bangsa syu'uban ya Bu ya. Nah, sekarang pengelompokan itu di dalam bahasa Arab namanya tasya'ub, Bu. Nah, keadaan yang berkelompok-kelompok untuk mencari air itu, Bu. Nah, untuk mengumpulkan air untuk mempersiapkan bulan yang sangat panas terik itu, nah itu namanya Sya'ban. Ya, Bu ya. Nah, berarti Sya'ban itu artinya adalah keadaan ketika masyarakat Arab pada saat itu mengelompokkan tim-tim, nah kelompok-kelompok kecil untuk mencari sumber air ya Bu ya. Nah, dapat ya Bu? Oke, baik. Nah, itu adalah Sya'ban. Nah, sekarang ketika Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul, maka nama-nama bulan mulia tadi ya Bu ya, nama-nama bulan Hijriyah tadi itu dipertahankan Bu. Nah, dari mulai bulan Al-Muharram,
Safar sampai dengan seterusnya sampai dengan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan di situ ada juga bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Nama-nama ini dipertahankan, Bu. Nah, jadi hanya ada perluasan makna yang lebih dalam, Masya Allah. Nah, jadi kalau misalkan tadi bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat panas, terik, yang membakar. Nah, itu kan dari kata Ramadan. Ramadan itu kan berarti kan membakar ya, Bu ya. Nah, kalau misalkan di belakangnya ditambah alif dan nun ya, Ramadan. Nah, itu jadi bentuk superlatif, Bu. Superlatif itu berarti dia yang sangat, berarti yang sangat membakar, yang sangat terik. Nah, itu dia Ramadan, Bu. Nah, sekarang ketika Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul, dan bulan-bulan ini tetap namanya itu tidak diubah, tetap dipertahankan namanya dengan peluasan makna yang lebih dalam. Nah, jadi Ramadan tadi yang sebelumnya hanya berarti membakar dari segi suhu, dari segi cuaca. Nah, sekarang menjadi membakar dosa dan kesalahan kita ya, Bu ya. Nah, ini luar biasa ya, Bu. Jadi Ramadan itu yang artinya membakar, Ramadan itu. Nah, itu eh, ketika Islam itu muncul, nah, ketika Islam itu turun kepada Rasulullah Muhammad SAW, nah, maka menjadi membakar dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Nah, dengan izin Allah. Itulah kenapa di dalam Al-Quran, masih ingat, Bu? Ramadan dimulai dari ayat yang keberapa, Bu, perintah puasa itu? Al-Baqarah 183. Iya, 183 ya, Bu ya. Nah, jadi di 183 itu kan bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diakhiri dengan apa, Bu? Alakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Nah, jadi la'allakum tattaqun. Di situ menggunakan kata la'alla, Bu. La'alli, la'allakum tattaqun. Agar kamu bertakwa. Nah, jadi di sini, Bu, tujuan dari Ramadan itu kan mudah-mudahan kamu bertakwa. Menggunakan kata la'alla, Bu. Nah, jadi bukan pasti. Nah, bukan pasti setelah kita melewati Ramadan tuh kita menjadi orang yang bertakwa, tidak. Tapi mudah-mudahan. Artinya belum tentu nih, Bu. Nah, ada orang-orang yang dia serius mengejar Ramadan itu, dia menjadi orang yang bertakwa. Nah, ada orang yang dia malah ketika keluar dari Ramadan, dia tidak mendapatkan itu. Nah, karena katanya tadi menggunakan la'alla, Bu. Jadi ketika kita serius, maka kita akan mendapatkan itu. Tapi ketika kita tidak serius mengejarnya, maka dia hanya akan lewat begitu saja. Nah, sekarang ketika Ramadan itu kita pakai di makna yang sebelumnya, misalkan panas terik gitu ya, Bu ya. Panas terik yang begitu membara, itu kalau misalkan kita serius mempersiapkan bulan yang sangat panas itu, Bu. Nah, kalau misalkan kita mencari air eh, dengan ikhtiar yang maksimal di hari-hari sebelumnya, di bulan Sya'ban itu, kita cari air kan dapat ya, Bu ya. Kita kumpulkan untuk keluarga, untuk suku yang hidup pada saat itu. Nah, karena kan hidupnya waktu itu masih sesuai dengan sukunya masing-masing ya. Nah, dikumpulkan air untuk sukunya. Nah, bagi orang-orang yang nggak serius, Bu. Nah, kalau misalkan ada suku yang nggak serius mencari air, kira-kira gimana kondisi sukunya, Bu? Apakah bisa mati kehausan, Bu? Bisa. Iya, sangat bisa ya, Bu ya. Kalau misalkan sukunya nggak serius mencari air nih, itu bisa mati kehausan ya, Bu ya. Nah, berarti ada pilihan di situ. Ada pilihan mau serius nggak mempersiapkan bulan yang sangat panas terik ini, bulan Ramadan ini, atau main-main. Nah, semenjak eh, perluasan makna yang lebih dalam setelah Islam datang kepada Rasulullah Muhammad SAW dan kepada kita semua umat beliau, umat Muhammad SAW. Nah, sekarang ini ada bulan yang sangat panas untuk membakar dosa-dosa kita.
sangat terik untuk membakar kesalahan-kesalahan kita. Kita serius nggak mau mengejarnya. Nah, seriusnya itu tolak ukurnya adalah dari bulan sebelumnya. Nah, bulan Sya'ban, bulan mengumpulkan air-air amalan, mengumpulkan air-air keistiqomahan, Bu. Nah, agar ketika Ramadan nanti kita tidak mati kehausan tanpa persiapan. Nah, dapat ya, Bu ya? Nah, jadi ketika Ramadan kita sudah siap untuk dibakar dosa-dosanya karena kita sudah mempersiapkan air-air kehidupan, air-air amalan yang itu akan eh, mempersiapkan diri kita untuk menghadapi bulan yang sangat panas membakar dosa-dosa kita tadi ya, Bu ya. Nah, jadi la'allakum, mudah-mudahan kamu bertakwa. Ini pilihan nih, Bu. Kita mau serius untuk mengejarnya atau tidak. Nah, maka persiapannya itu kita mulai dari bulan Sya'ban untuk kita mengumpulkan air-air spiritual tadi, air-air kehidupan hati tadi, nah untuk membasahi hati-hati kita yang mulai kering gitu ya, Bu ya. Nah, untuk menghidupkan hati yang kering. Nah, air ini ya Bu ya, air alma itu kalau misalkan kita lihat di dalam Al-Quran ya Bu ya. Nah, kalau misalkan kita pelajari dari guru kita dan luar biasa, Masya Allah Ustadz Adi Hidayat juga kalau menyampaikan sangat-sangat detail ya Bu ya. Ustadz Adi Hidayat dulu kalau menyampaikan luar biasa. Air ini kalau di dalam Al-Quran ternyata itu ada 63 kali diulangi Bu. Nah, berapa Bu? 63 kali. Nah, itu ada berbeda-beda, Bu, konteksnya. Ada yang air sebagai turun dari langit, sebagai hujan. Nah, wangzalna minas sama ima. Nah, kami menurunkan air dari langit menjadi hujan. Nah, ada juga air yang menjadi asal mula manusia. Nah, dari eh, air, dari air mani. Nah, kemudian ada juga yang menjelaskan mengenai sumber kehidupan alam semesta ini, Bu. Nah, itu berasal dari air. Nah, jadi Masya Allah, air itu punya peranan yang sangat penting di dalam kehidupan. Nah, sekarang hujan tadi ya Bu ya kan air turun dari atas langit sebagai hujan, kemudian jatuh ke tanah, kemudian menghidupkan tanaman-tanaman yang mati ya Bu ya. Nah, muncul banyak tanaman, muncul banyak rumput-rumput, muncul banyak eh, apa tanaman-tanaman kita menjadi hidup, menjadi subur ya Bu ya. Nah, sekarang kita ambil hikmahnya adalah yang turun dari langit itu apa? Al-Quran. Nah, ketika Al-Quran, ketika hujan tadi turun ke tanah untuk menghidupkan tanaman, nah sekarang Al-Quran Allah turunkan dari langit untuk menghidupkan hati yang mulai kering agar tumbuh tanaman-tanaman, agar tumbuh bunga-bunga kebaikan, bunga-bunga akhlak dan iman, akidah dan akhlak. Nah, jadi Masya Allah Bu, luar biasa pengibaratannya. Nah, jadi hujan tadi kita ibaratkan turun dari langit seperti mana Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW untuk menghidupkan hati kita yang mati. Nah, kemudian akan tumbuh bunga-bunga iman dan akhlak yang baik. Nah, Masya Allah ya Bu ya. Nah, ternyata kalau misalkan kita tahu, apalagi umat Muslim tahu arti di balik makna Sya'ban ini, wah itu luar biasa ya Bu ya, sangat dalam maknanya. Nah, insya Allah seluruh umat Muslim bisa menjadi orang yang imannya kokoh, akhlaknya baik ya Bu ya. Nah, sebagaimana tadi hujan yang menghidupkan tanaman-tanaman yang mati. Nah, sekarang pertanyaannya ya Bu ya. Pertanyaannya eh, bagaimana nih cara terbaik kita untuk menghadapi bulan Sya'ban? Nah, sebelum saya lanjutkan, Bu, mungkin ada nggak di antara ibu-ibu semua yang pernah mendengar hadis atau ayatnya apa amalan di bulan Sya'ban ini, Bu? Nah, sebelum saya lanjutkan, Bu. Mungkin ada yang tahu, Bu? Perbanyak puasa. Oke, Masya Allah, benar, perbanyak puasa. Nah, kemudian ada lagi, Bu? Iya, Bersolawat, banyak bersolawat. kenapa, Bu? Banyak bersolawat. Banyak bersolawat, Bu Sis, Masya Allah. Oke, sekarang kita
buka langsung di hadis ya Bu ya. Langsung kita buka apa yang Rasulullah Muhammad SAW anjurkan kepada kita di bulan untuk mengumpulkan air-air spiritual kita ini. Air-air yang akan menghidupkan hati kita ini, yang akan menyuburkan hati kita dengan iman dan akhlak tadi. Nah, kita buka hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan An-Nasai yang itu disampaikan oleh Ibunda Khadijah dan juga kemudian dari Ummu Salamah. Nah, Rasulullah Muhammad SAW itu ketika bulan Sya'ban, Nabi sering senantiasa melakukan siam, melakukan saum, melakukan puasa ya Bu ya. Nah, untuk apa? Nah, jadi kadang beliau kan ketika bulan Sya'ban itu kadang buka, kadang puasa. Nah, jadi selang-seling atau kita kenal dengan puasa Daud ya Bu ya. Nah, kadang juga beliau pernah berpuasa di bulan Sya'ban itu full Bu selama sebulan. Beliau puasa full selama bulan Sya'ban, terutama menjelang beliau wafat, Bu. Nah, menjelang beliau wafat itu luar biasa. Beliau berpuasa full di bulan Sya'ban itu ya, Bu ya. Nah, untuk apa? Kalau kita ambil hikmahnya, terutama kita sebagai masyarakat awam ya, Bu ya. Kita sebagai masyarakat awam, kita perlu tahu nih, kenapa Rasulullah sering berpuasa agar kita tidak kaget nanti ketika bulan Ramadan ternyata agar bisa beradaptasi ketika Ramadan nanti tidak kaget ya Bu ya. Nah, apalagi terutama untuk anak-anak kita nih Bu kita ajarkan. Karena kalau misalkan nanti Ramadan baru mulai nih, wah itu bisa terkaget-kaget ya. Nah, bisa jadi mungkin saya masih ingat dulu pas masih kecil itu karena Ramadan itu langsung puasa eh, apa ya kaget gitu ya kaget di hari yang pertama. Nah, itu buka tengah hari ya Bu ya. Nah, sebenarnya bisa dilatih Bu, bisa dilatih ya karena mereka latihan ya. Nah, atau bisa juga dilatih sejak bulan Sya'ban Bu. Jadi bulan Sya'ban ini mereka puasa dulu. Kalau misalkan nggak sanggup, nanti bisa buka di tengah hari misalkan gitu ya. Nah, tapi ketika sering-sering dilatih di bulan Sya'ban, nah maka ketika Ramadan nanti sudah siap. Nah, anak-anak kita ini sudah siap bukan hanya dengan puasanya pun juga dengan misalkan Al-Qur'annya mereka sudah siap lah untuk istiqomah membaca Al-Quran. Kemudian dengan tahajudnya misalkan, kemudian dengan masih banyak amalan-amalan yang lain yang bisa kita istiqomahkan yang dimulainya air-air ini dikumpulkannya di bulan Sya'ban. Jadi pengumpulannya itu belajar istiqomahnya itu adalah di bulan Sya'ban ya Bu ya. Jadi kita kumpulkan airnya di bulan Sya'ban agar ketika Ramadan sudah tinggal membakar dosa-dosa kita ya Bu ya. Nah, kemudian kita lihat lagi di hadis yang lain ya, Bu. Nah, kalau tadi adalah perintah untuk memperbanyak puasa untuk kita bisa beradaptasi menjelang bulan Ramadan, maka di hadis yang lain adalah bulan Sya'ban ini adalah bulan diangkatnya amal, Bu. Bulan diangkatnya amal. Nah, jadi disampaikan di dalam hadis ya, Bu ya, bahwa ada waktu di mana manusia ini lalai, Bu. Nah, manusia ini lalai karena di situ ada waktu yang kejepit. Jadi misalkan kalau di sekolah itu ada yang namanya Harpitnas ya Bu ya. Nah, ya Bu Lisa ya, ada namanya Hari Kejepit Nasional ya untuk anak-anak kita ya. Jadi kadang ada misalkan Senin libur, terus Rabunya libur, Selasanya masuk misalkan. Nah, itu ada beberapa anak yang mengambil cuti juga, izin juga. Nah, karena hard fitness jadi mungkin keluarganya liburan gitu ya. Nah, jadi hari yang lalai karena di situ kejepit. Nah, sekarang bulan Syaban ini disampaikan bahwa ini adalah bulan yang manusia ini sering lalai, Bu. Sering lalai karena kejepit. Kejepit dengan bulan apa? Dengan bulan Rajab dan bulan Ramadan. Kenapa? Karena biasanya sifatnya manusia itu kan rajinnya itu di awal dengan di akhir ya Bu ya. Ada yang tiba-tiba izin sakit kalau harfitnya sih ya Bu ya, Masya Allah. Nah, jadi kan di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan Rajab ini di awal itu masih semangat, di akhir pun juga semangat. Nah, jadi di awal ini karena bulan
hurum, bulan haram, itu kita eh oh oh ini bulan haram nih, berarti kita harus menjaga diri kita, menjauhkan diri dari dosa. Jangan sampai kita melakukan dosa karena dosanya 2 kali lipat. Kita perbanyak lagi pahala karena juga 2 kali lipat. Nah, di tengah-tengah mulai lalai nih, Bu. Nah, nanti di akhir semangat lagi ketika bulan Ramadan. Syahrus Siam, mau kita perbanyak lagi puasanya, kita perbanyak lagi baca Al-Qur'annya. Maka di tengah-tengah ini lalai. Dan luar biasanya, Bu. Nah, ada satu kaidah yang perlu kita pelajari, Bu. Ada satu satu kaidah ibadah yang perlu kita pelajari. Nah, jadi biar kita nggak capek-capek ya, Bu ya. Biar kita nggak capek-capek, biar kita nggak eh biar kita tahu, tahu apa ya? Seperti jalan eh, celanya, Bu. Celanya untuk kita bisa mendapatkan pahala besar itu. Kaidah ibadahnya seperti ini, Bu. Beribadah ketika manusia sedang lalai itu pahalanya sangat besar. Nah, apa Bu? Boleh diulangi, Bu? Beribadah ketika manusia sedang lalai itu pahalanya sangat besar. Nah, sekarang kita cari waktu-waktu yang lalai itu. Nah, kira-kira apa aja, Bu, waktu-waktu yang manusia ini lalai? Nah, tadi ada bulan Syakban. Ini manusia ini lalai karena dia harpitnas tadi. Kejepit di antara 2 bulan mulia, bulan Hurum dan bulan Syahrusiam. Atau setiap hari manusia yang lalai itu kira-kira di waktu apa, Bu? Setiap hari. sedang tidur. Bertiga. Nah, itu dia, Bu. Sepertiga malam terakhir. Nah, Alhamdulillah kita sekarang sedang berada di waktu ini, Bu. Nah, maka ketika manusia semuanya sedang tertidur nih, Bu. Ketika manusia semuanya sedang lalai dan di situ hanya ada beberapa hamba yang tidak lalai, berzikir, sholat, apapun itu bentuk zikirnya, sholat, eh, baca Al-Quran, sholawat, apapun itu, maka itu pahalanya sangat-sangat besar, Pak. Pahalanya sangat-sangat besar di waktu apapun yang manusia itu sedang lalai. Nah, atau misalkan kita pergi ke pasar ya, Bu ya. Nah, di pasar, Bu, ada nggak, Bu? Yang ketika Ibu pergi ke pasar, Ibu ngelihat ada orang lagi baca Al-Quran di situ, Bu. Mungkin ada ya, mungkin sebagian lah, sebagian kecil yang kecilnya itu mungkin 0,000 sekian persen gitu ya. Nah, maka ketika orang sedang lalai itu pahalanya sangat besar, Bu. Nah, jadi kaidahnya seperti itu, Bu. Orang terbaik yang ada di pasar adalah siapa? Adalah orang yang masih mengingat Allah ketika dia sedang berada di pasar, Masya Allah. Nah, jadi kan sebaik-baik tempat itu masjid ya, Bu ya, karena di situ semuanya tidak lalai. Nah, dan seburuk-buruk tempat itu adalah pasar. Kenapa? Bukan karena kita haram masuk ke pasar, Bu. Enggak. Tapi karena hampir semuanya, lebih dari 99% mungkin ya. Nah, itu adalah kelalaian. Nah, itu banyak orang yang lalai, lupa dengan Allah. Nah, bahkan auzubillah ada yang sampai mengurangi timbangan, ada yang sampai eh menipu, ada yang sampai segala macam lah, ada kecurangan-kecurangan yang dimulai dari tadi karena lalai dari mengingat Allah. Nah, maka ketika manusia sedang lalai itu, Bu, itu yang terbaik adalah yang masih mengingat Allah dan pahalanya sangat besar ketika kita beribadah di waktu orang lalai. Nah, walaupun hanya mungkin sholatnya mungkin cuma 2 rakaat atau 1 rakaat itu ya, Bu ya. Atau mungkin baca Al-Qur'annya hanya 1 ayat. Nah, itu luar biasa, Bu, pahalanya, Masya Allah. Nah, jadi kalau kita tahu kaidah ini, oh berarti mulai dari sekarang, kalau misalkan semua orang lagi tidur nih, minimal sholatlah 2 rakaat gitu ya. Semua orang lagi main nih, atau lagi di pasar lagi jualan nih, minimal kita bacalah 1 ayat, atau kita sholawatlah 1 kali gitu kan. Atau bulan Syakban nih, ketika sedang orang lalai-lalainya, lalai apa? Lalai karena mungkin masih ada yang eh sedang mudi gitu ya, yang mudi mau pulang kampung. Sebenarnya di perjalanan itulah yang doa-doa kita kan dikabulkan ya, Bu ya. Salah satu yang waktu yang mustajab untuk berdoa itu adalah ketika sedang safar. Tapi banyak yang lalai di situ. Nah, maka kita maksimalkan waktu-waktu yang orang lalai ini untuk kita bisa beribadah kepada Allah. Nah, untuk nonton bola aja ya, Bu ya. Untuk nonton bola aja
itu di sepertiga malam terakhir kuat-kuatin untuk bangun ya. Nah, kenapa? Karena besoknya bisa cerita gitu kan. Ah, saya kalau misalkan udah nonton bola, Ustaz, besok pagi bisa cerita sama kawan gitu. Tapi kalau sholat malam kan nggak bisa diceritain. Jadi lebih milih nonton bola daripada sholat malam. Nauzubillah min dzalik. Atau ya kalau misalkan bapak-bapak ada yang mau nonton bola, berarti kita sholat malam dulu gitu ya. Kita sholat dulu 2 rakaat, kita sholat tahajud dulu. Nah, setelah itu ya nonton bola ya. Ya itu hak masing-masing lah ya. Nah, tapi nonton bolanya saya nggak lalai kok Ustaz, saya sambil zikir itu. Masya Allah luar biasa. Nah jadi di waktu yang lalai ini, di waktu yang kejepit ini ya Bu, yang bulan kejepit ini, maka kita maksimalkan ya Bu ya. Itulah kenapa doa yang dianjurkan, doa yang kita diajarkan oleh para ulama kita adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Nah, gimana kita mau sampai ke Ramadan kalau misalkan Sya'bannya lalai gitu ya Bu ya. Nah, gimana kita mau sampai di Ramadan kalau misalkan Sya'ban kita lalai. Nah, apalagi kemarin itu Rajabnya lalai. Nah, kalaupun Rajab kita sudah terlewatkan, nah ini masih ada Sya'ban untuk kita mengumpulkan air-air spiritual tadi ya Bu ya. Nah, jadi baina Rajab wa Sya'ban. Nah, baina Rajab wa Ramadan. Nah, ini bulan yang orang lalai. Dan selain daripada keutamaan dari kita beribadah ketika orang lalai, ini adalah bulan diangkatnya amal, Bu. Bulan diangkatnya amal. Nah, luar biasa, Masya Allah. Nah, jadi eh, mungkin ada yang tahu, Bu, ada yang tahu kita tiap hari itu ada waktu amalan diangkat, tiap pekan ada juga, tiap tahun ada juga, seumur hidup ada juga, Bu. Nah, ada yang tahu, Bu, tiap hari kapan, tiap pekan, tiap tahun, seumur hidup itu kapan aja, Bu, kira-kira? Hari Senin Kamis. Tiap hari, Senin, Kamis, tiap pekan ya, Bu, ya, tiap pekan, Senin, Kamis. Kemudian, tiap hari, kapan, Bu? Subuh. Subuh, benar ya. Nah, kemudian Bu, tiap tahun, tiap tahun sekarang ini ya Bu ya, bulan Sya'ban. Dan Nah, seumur hidup sekali kapan Bu? Ah, Masya Allah. Tiap hari ya Bu ya. Tiap hari amalan kita diangkat itu adalah ketika pagi dan sore hari. Nah, ketika pagi dan petang. Itulah kenapa kita dianjurkan untuk perbanyak zikir pagi petang. Nah, karena memang amalan sedang diangkat, dilaporkan ke Allah. Nah, jadi pagi dan petang, nah itu kenapa ada amalan tiga zikir pagi petang. bukan. Kemudian tiap pekan, setiap Senin dan Kamis. Itu kenapa Rasulullah memperbanyak puasa pada Senin dan Kamis karena aku ingin ketika laporanku disampaikan kepada Yang Maha Kuasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka aku sedang berpuasa. Nah, Masya Allah. Kemudian tiap tahun adalah ketika bulan Sya'ban ini. Nah, dan tiap seumur hidup sekali ya Bu ya, seumur hidup sekali itu adalah ketika kita sampai ajalnya. Ya Bu ya, ketika telah selesai kehidupan kita di dunia ini, maka seluruh catatan amal kita kan dilaporkan ya Bu ya. Nah, itu dia. Jadi, misalkan gini lah Bu, misalkan kita ambil perumpamaan ya. Mungkin ada ibu-ibu yang bekerja di pasar, Bu. Nah, mungkin ada yang bekerja di pasar atau di mall atau di tempat-tempat usaha ya, Bu ya. Nah, misalkan dalam sepekan itu, Bu, nah, ada satu hari yang kita waktu untuk nyetor ke bos, Bu, waktu untuk nyetor ke pimpinan. Nah, ternyata ketika menjelang setoran itu, Bu, uang kita ternyata belum cukup, Bu, di hari itu. Nah, kira-kira di hari itu apa yang akan kita lakukan, Bu? Kita tidur-tiduran atau semangat untuk ngejar setoran tadi, Bu? Nah, saya yakin pasti kita akan betul-betul mati-matian untuk ngejar setoran, Bu. Kalau nggak bermasalah nih kita nih. Kalau kita bermasalah nih laporan kita, setoran kita dengan bos nih.
Nah, sekarang dari amalan kita misalkan selama setahun ini ya Bu ya. Nah, sekarang sedang dilaporkan ya Bu. Nah, berarti kalau misalkan tadi kita akan nyetor ke bos, kita akan mati-matian ngejar setoran. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau setoran amalan ketika setahun sekali di bulan Sya'ban yang ini, nah maka inilah waktu kita untuk mengejar itu ya Bu ya. Nah, jadi itulah kenapa Rasulullah memperbanyak puasa, memperbanyak amalan. Kenapa kalau misalkan di waktu-waktu yang lain itu dicatat dulu Bu. Nah, jadi amalan dicatat dulu. Nah, dicatat dulu. Tapi kalau bulan Sya'ban, setiap kali kita melakukan amalan, langsung dilaporkan, Bu. Nah, misalkan, biar mudahnya gini lah, Bu, ya. Misalkan, Bu Hartini, itu hari ini baca satu ayat aja, Alif Lam Mim. Nah, yang harusnya itu dicatatkan, nah satu hurufnya 10 kebaikan, berarti Alif Lam Mim itu 30 kebaikan ya Bu ya. Harusnya dicatatin dulu, nah, tapi ketika bulan Sya'ban ini langsung dilaporin Bu. Berarti malaikat langsung melaporkan, eh ya Allah, ini Bu Harti ini sedang membaca Al-Quran. Nah, dan para penduduk langit semuanya mendengarkan Bu. Oh, langsung viral di atas Bu. Oh ini Bu Hartini sedang membaca Al-Quran gitu ya. Ah itulah perumpamaan gitu Bu. Jadi setiap hari kita dilaporkan terus. Oh ya Allah ini Bu Ati sedang sholat duha misalkan gitu ya. Ah, ya Allah ini maka apapun yang kita lakukan di bulan Sya'ban ini Bu, yang harusnya dicatat dulu tapi ini langsung dilaporkan kepada Allah dan didengarkan oleh seluruh penduduk langit Bu. Maka seluruh penduduk langit langsung mendengarkan. Oh, ini nih orang yang luar biasa nih, Masya Allah. Maka nama kita menjadi viral di penduduk langit. Masya Allah. Apalagi hari ini sudah tanggal 1 Sya'ban, maka insya Allah ya Bu ya. Berarti sekarang kita sedang dilaporkan oleh Allah Subhanahu kita dia sedang dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ah, Bu Sis, Bu Ati, Bu Hartini, Bu Iis, Bu Lisa, Bu Nur. Nah, kita sedang dilaporkan. Ya Allah, ini nama-nama yang sedang mengikuti tahajud event sekarang. Dan didengarkan oleh penduduk langit, Bu. Masya Allah. Saya merinding juga ya, Bu, ya ngomongnya ini, Masya Allah. Jadi, didengarkan oleh seluruh penduduk langit, ini nama-nama yang sekarang sedang bangun, ya Allah. Nah, ketika yang lainnya semuanya sedang tertidur. Nah, ketika yang lain pada tanggal 1 Sya'ban ini semuanya sedang tertidur, maka ini nama-nama yang bangun, yang sedang mengikuti kajian ilmu. Nah, maka apapun yang diminta, kabulkanlah ya Allah. Apapun yang mohon ampunan, maka ampunilah. Apapun yang doakan, maka penuhilah. Oh, Masya Allah. Jadi apapun yang sedang kita minta sekarang itu sedang dilaporkan dan insya Allah kita yakini di dalam hati kita bahwa Allah pasti akan mengabulkan apa yang kita butuhkan insya Allah. Nah, jadi itu ya Bu ya, insya Allah pada hari ini kita bisa mengambil hikmah, kita bisa mengambil pelajaran. Nah, berarti tadi Sya'ban. Nah, Sya'ban itu secara bahasa artinya apa tadi Bu? Nah, Sya'ban berarti tadi artinya apa Bu? Sya'ban atau Ramadan? Ramadan tadi artinya apa Bu? Ramadan? Bakar. Membakar. Membakar. Nah, kalau dulu adalah bulan yang sangat membakar karena sangat panas terik, maka ketika Islam ini hadir di hadapan kita, maka menjadi membakar dosa-dosa ya Bu ya. Nah, berarti kalau membakar persiapannya kita perlu ngapain Bu di bulan Syaban? Mengumpulkan air. Mengumpulkan air. Maka Syaban tadi itu artinya adalah kelompok ya Bu ya. Nah, kelompok-kelompok yang untuk mengumpulkan air. Nah, jadi kelompok-kelompok yang untuk mengumpulkan air untuk mempersiapkan bulan yang sangat panas terik yaitu Ramadan. Nah, tapi ketika Islam hadir di hadapan kita adalah Sya'ban untuk kita mengumpulkan air-air spiritual, air-air kehidupan, air-air ibadah, air-air iman dan akhlak untuk apa? Untuk menghidupkan hati kita ketika bulan untuk membakar dosa-dosa kita nanti di bulan Ramadan. Ya, dapat ya Bu ya. Nah, jadi insya Allah Syaban ini mari kita terus kumpulkan air-air itu, kita cari sumber-sumber air itu, Bu. Nah, kita cari sumber-sumber air itu agar keluarga kita tidak mati kehausan ya Bu ya. Nah, keluarga kita tidak mati hatinya.
Nah, tidak mati hatinya. Nah, itulah Bu ya, tantangan kita memang di akhir zaman ini, apa yang terlihat secara fisik, oh itu orang mengejar-ngejar ya Bu ya. Nah, tapi apa yang tidak terlihat secara fisik, misalkan secara hati, nah itu mungkin orang masih apalah itu gitu kan, masih menganggap sepele. Nah, jadi kalau misalkan langsung kelihatan, oh ini kalau misalkan nggak dikumpulkan air nanti bisa mati kehausan di bulan Ramadan ya. Oh mungkin semua orang udah semangat ya Bu ya. Nah, tapi karena sekarang artinya sudah tersirat, jadi mati mati kehausan hatinya. Nah, jadi hatinya yang mati, jadi mungkin orang banyak yang lalai karena sudah bukan lagi perkara fisik ya, tapi sudah perkara yang sebenarnya jauh lebih penting daripada fisik, yaitu apa yang ada di dalam fisik itu sendiri. Nah, jadi kita kumpulkan air-air itu untuk kita menghidupkan hati-hati yang mulai kering, hati-hati yang mulai mati, agar terutama keluarga kita persiapkan agar tidak mati kehausan nanti ketika bulan Ramadan, agar tidak kering hatinya ketika bulan Ramadan, atau tidak ada persiapan sama sekali yang berdampak sangat berbahaya untuk keluarga kita. Oke, baik ibu-ibu sekalian, insya Allah pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada salah dari diri saya pribadi, kalau ada benar mutlak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang hari kelima ya Bu ya tahajud event. Kira-kira sampai hari kelima ini ada kendala Bu? Nah, boleh Bu, mungkin kita coba mau dengarkan juga, misalkan ada masukan atau ada saran, boleh Bu misalkan. Ada kendala selama ini Bu? Malam keempat Ustaz. Oh, oh bukan malam kelima ya Bu ya? Kan dari tanggal 27 ya, 27, 28, 29, 30, 31 ya Bu ya? Nah, berarti ada 5 kan? Oh, Nah, dari hari Senin kita ya Bu ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, ini udah yang oh iya kelima. iya betul. Salah Nah, tulis saya ini. oh, Itu. nah, Masya Allah. Berarti sekarang sudah malam yang ke-5, Alhamdulillah. Ada kendala sampai di sini Bu untuk kita evaluasi? Nah, Insya Allah lancar ya Bu ya. Insya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Semoga bisa istiqomah Bu, karena tadi kita sampaikan amalan yang paling luar biasa itu adalah istiqomah ya, walaupun itu sedikit, walaupun itu kecil. Nah, kita istiqomah karena nanti di hari-hari selanjutnya, seperti yang memang sudah dituliskan di broadcast ya Bu ya. Jadi nanti memang ada tahsinnya juga. Nah, tapi di awal-awal ini yang lebih penting eh, kita dahulukan dulu ya Bu ya. Nah, jadi sebelum kita mulai membaca Al-Quran, tentu yang lebih penting itu adalah keimanan dulu ya Bu ya. Jadi jangan sampai nanti kita baca Al-Quran tapi yakin nggak kita dengan Al-Quran itu sendiri gitu ya Bu ya. Jadi eh, kita perkuatkan dulu imannya di awal, nanti insya Allah di tengah-tengah dan di akhir kita tinggal perbanyak amalan-amalannya ya Bu ya. Nah, jadi nanti tasinnya sudah tinggal, sudah siap, kita ibarat sudah siap karena hati dan pikiran kita untuk menerima itu insya Allah. Ya, Pasti. eh, oke baik Bu. Nah, Bu, ada saran Bu? Cukup ya Bu ya insya Allah. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa Allahumma wa bihamdika bihamdika asyhadu nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Terima kasih Ustaz. Ya Ibu, terima kasih Terima banyak kasih Bu. Pak Ustaz Dafa. Ya baik Ibu. Quran Ustaz.